Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian pada hari ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan,
Silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau di sekretariat gereja. Pelayan firman, kebaktian Paskah yang ke-6 GKI Pamanukan, Minggu 10 Mei 2026, dilayani oleh Bapak Boy Simon Buster. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, waktu pukul 05.30 WIB, tempat di gereja dan dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam Biston pagi. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, waktu pukul 17.00 WIB, dilayani Pendeta Natalia Kristina Baiin dari GKP Haurgelis. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 23 Mei 2026, pukul 19.00 WIB, akan diadakan kegiatan doa menjelang Pentakosta. Segenap umat diundang untuk hadir dalam rangkaian kegiatan doa ini. Persiapan. Kami mengundang penatua dan umat yang bertugas melayani dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk hadir pada persiapan kebaktian yang diadakan pada Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sangat diharapkan dalam persiapan. Pelayanan kebaktian rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang terkasih, majelis jemaat telah selesai menyusun jadwal tuan rumah atau penyelenggara untuk kebaktian rumah tangga selama 1 tahun ke depan. Jika Bapak Ibu merasa perlu menyesuaikan tanggal atau memiliki masukan terkait jadwal tersebut, dimohon agar menghubungi Penatua Nining Uningsi. Persekutuan remaja digabung dengan kegiatan doa menjelang Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, waktu pukul 19.00 WIB, tempat di gereja. Renungan dibawa oleh Penatua Jenny dan liturgos Saudari Rebeka. Remaja diundang untuk hadir dalam persekutuan ini. Struktur Majelis Jemaat GKI Pamanukan 2026 sampai 2027, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di warta. Sosialisasi beasiswa BPKB. Majelis Jemaat mengundang orang tua dan siswa-siswi SMA serta calon mahasiswa untuk hadir dalam sosialisasi beasiswa Badan Beasiswa Klasis Bandung BPKB yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, waktu setelah kebaktian, tempat di gereja. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi mengenai beasiswa BPKB. Kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sangat kami harapkan. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta, ibadah syukur tahunan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 09 WIB, seluruh umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Majelis Jemaat akan membagikan amplop persembahan syukur tahunan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya kita dapat mempersiapkan dengan sukacita persembahan syukur tahunan kita dari sekarang berupa amplop ataupun celengan. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berkuasa
Saudaraku yang terkasih, kebaktian Minggu Paskah yang ke-6 ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai Paskah ke-6. Tema kita hari ini adalah taat, melakukan, dan mengasihi. Kebangkitan Kristus membuat kita hidup dengan penuh sukacita. Tetapi lebih dari itu, kita juga diminta untuk mengingat kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita. Tetaplah berjalan bersama Yesus karena kita telah memilihnya sebagai junjungan hidup yang kita pilih. Kita sambut dengan nyanyian NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu, berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jadilah pandu kami dalam iman,
barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salib memulihkan, darah-Mu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, bangunlah hidup kami dengan dasar firman-Mu, sehingga Tuhan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma berkenan Tuhan, tetapi kehidupan kami menyatu akan segala karya-Mu yang Kau laksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, damai sejahtera dipancarkan, dan juga kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami tabur, kami akan menuai kemuliaan Tuhan dimanapun kami tinggal Bapa. Urapi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan juga kebenaran, yang menyingkapkan segala yang Kau kehendaki melalui pembacaan firman-Mu. Kuduskanlah kami, sebab kami akan menyambut firman-Mu yang kudus pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepada kamu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak
atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 66 ayat 8 hingga 20. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya pendengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyang, dan jiwa kami diselamatkannya. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sebab Kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi angan kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu najar yang diucapkan mulutku. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari
dia. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mendengarnya. Sorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 3 ayat 13 sampai yang ke-22 dengan perikop menderita dengan sabar. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu hanya 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, dan yang duduk di sebelah kanan Allah
Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa di dalam Bapakku, bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara yang terkasih. Kalau saya melihat Injil Yohanes pasal 14 yang ayat ke-15 tadi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku ya. Seolah-olah perkataan Yesus itu mirip-mirip ya kalau kita lagi digombali oleh cowok. Kalau kamu menyayangi aku, buktikan cintamu. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak digombali gitu? Yang cewek-cewek, yang ibu-ibu dulu waktu ditembak sama ininya, pasangannya ya. Aku akan membuktikan cintaku ya gitu ya. Kalau kamu mengasihi aku, ya buktikan cintamu. Cuman hati-hati ya. Sekarang itu banyak prank-prank, banyak penipu-penipu ya. Hati-hati nih yang muda-mudi ya, jangan mau kalau diminta seperti itu. Jikalau kamu menyayangi aku, buktikan dulu cintamu ya. Tetapi kalau yang ngomongnya itu Tuhan Yesus Bapak Ibu, itu wajar ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia sudah mengajar kita kebenaran, dia sudah mati di kayu salib, dia sudah bangkit dan kita merayakannya sekarang. Bahkan dia akan menjanjikan Roh Kudus buat kita, sehingga ketika dia menetapkan suatu standar ya, saya melihat bahwa perkataan Yesus ini adalah sebuah standar ya. Kalau memang kita betul-betul mengasihi dia, maka kita akan mendengarkan dia, kita akan mengenali dia. Dan sebetulnya Injil Yohanes itu mempunyai tujuan yang sangat khas ya, bahwa adanya kesatuan antara Tuhan sebagai yang diutus oleh Bapa bisa menyatu dengan umat, sama seperti Tuhan Yesus menyatu dengan Bapa.
Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, panggilan gereja itu kan ada 3 ya, bersekutu, melayani, dan apa? Setelah lagi apa? Bersaksi. Ya. Nah, kita punya panggilan gereja sebagai bersekutu. Itu bersekutu itu artinya bukan cuma berkumpul saja, ngongko-ngongko, nongkrong-nongkrong ya. Biasanya ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada acara gereja ya, kalau acara gerejanya itu kebersamaan ya, itu yang datang banyak sekali ya. Memang kebersamaan itu menyenangkan, memang kebersamaan itu menyatukan, mencairkan suasana. Dan itu menopang kehidupan bersama kita, persekutuan kita. Tapi perlu disadari bahwa panggilan bersekutu itu bukan sekedar kita ngumpul-ngumpul, tetapi kita bisa saling mengenali ya, dan juga berbagi tugas dan juga panggilan bersama. Kita membangun kemitraan di dalam jemaat ya. Ini yang harus kita kembangkan Bapak Ibu dan Saudara di era sekarang, bahwa kemitraan itu sangat penting. Tidak ada sesuatu hal yang sukses, usaha yang sukses tanpa kemitraan ya. Bermitra ya. Bermitra artinya ada 2 pihak yang saling menjalin hubungan dan saling mendukung ya. Dan sebetulnya pasangan kita itu adalah mitra kita. Kehidupan pernikahan itu merupakan kemitraan yang dibangun oleh Allah dan dilembagakan sebagai keluarga ya. Itu adalah kemitraan yang dibangun, karena kita tidak mungkin hidup tanpa kemitraan Bapak Ibu dan Saudara. Dan sebetulnya itu adalah goal kita. Panggilan bersekutu kita adalah kita mengarah ke sana. Kita bermitra dengan Allah, kita bermitra dengan gereja, dan itu kita dibangun terus di dalamnya. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 17, sini Paulus menyindir orang-orang yang ada di sana dengan sebuah perkataan Allah yang tidak dikenal. Apa sih yang dimaksud Allah yang tidak dikenal? Bukankah agama Yunani itu banyak dewanya? Areopagus merupakan sebuah tempat yang disebut Bukit Ares ya, Ares atau ya Mars. Kalau dalam agama Romawi itu adalah sebuah tempat yang menghormati dewa perang. Dan dewa perang itu mereka ada wujudnya ya, diwujudkan oleh patung-patung gagah perkasa. Siapa yang berdoa kepada Ares atau Mars itu ya, niscaya perangnya akan menang. Begitulah keyakinan mereka. Tetapi selidik Bapak Ibu dan Saudara, agama Yunani merupakan agama yang menurut Paulus yang semu. Orang-orang menyembah Allah yang tidak dikenal, bahkan Allah yang tidak ada. Allah yang merupakan hasil dari proyeksi manusia tentang Allah itu sendiri. Oh, Zeus ini mukanya seperti ini, oh Ares ini mukanya seperti ini, sifatnya seperti ini. Oh, Poseidon ini menguasai laut, berarti dia dewa laut. Makanya agama Yunani sebetulnya tidak bisa disebut agama, tapi disebut mitologi. Ya, mitologi itu mitos. Ya, kepercayaan yang dianggap sebagai sebuah agama. Dan Paulus ingin memberitakan apa kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara? Dia ingin memberitakan melalui Injilnya bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus, itu adalah Allah yang sudah membuka dirinya untuk dikenal. Dia bukan Allah yang jaim, dia bukan Allah yang pamer-pamer kekuatan, tapi Allah yang betul-betul hadir dalam kehidupan kita, membuka diri, membiarkan kesaksian di dalam kehidupan orang-orang beriman itu diberitakan. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa
mereka adalah mitra Allah. Mereka diciptakan dengan tujuan khusus, tujuan yang mulia, untuk memuliakan Allah, untuk membawa hal-hal yang baik, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Ya. Cuman memang pemberitaan Paulus ini, Bapak Ibu dan Saudara, ada juga yang ngenyek gitu ya. Ah, kamu mah orang mabuk. Oh, kamu sih siapa sih kok tahu-tahu memberitakan Injil di tempat ini? Ya. Banyak yang menolak, tetapi ada juga yang menerima. Di sini Paulus berusaha menjangkau orang-orang melalui sebuah sistematika berpikir, ya. Bahwa beriman itu juga harus mengimani Allah yang bisa masuk akal, ya. Dan saya percaya bahwa agama Kristen merupakan agama yang paling masuk akal, agama yang tidak ada dipenuhi oleh dongeng-dongeng. Saudara kalau lihat, bukannya membandingkan agama lain ya, tapi kadang kalau di agama lain ada suka dongeng-dongengnya, cerita-cerita yang tidak berdasar, tidak jelas sejarahnya di mana, tetapi itu diyakini ya karena memang mungkin itu merupakan kesaksian. Tetap ada hikmahnya, tetapi kita menyadari bahwa Alkitab itu adalah salah satu firman Tuhan yang mengakar pada sejarah. Itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus ketika dia membandingkan agama Kristen dengan agama-agama Romawi dan juga Yunani. Bahwa agamamu tidak punya dasar, agamamu menyembah Allah yang tidak dikenal, sia-sialah itu. Jadi memang Paulus ini dengan semangat ya ingin menyampaikan sesuatu ya. Dan juga dia menyampaikan bahwa ketika engkau mempercayai Kristus, sesungguhnya engkau dijamin. Hidupmu dijamin oleh Allah asalkan engkau hidup taat. Saudara, ketaatan itu dilahir dari kehidupan kita sehari-hari ya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu dan Saudara yang entah kita pernah dengar atau enggak, yaitu kisah tentang seorang penjual tempe ya. Ada seorang ibu yang senantiasa setiap harinya menjual tempe Bapak Ibu. Tetapi pada saat itu dia heran karena ketika dia membuat tempe, tempenya kok tidak kunjung matang. Aduh, ini kenapa Tuhan, padahal yang lain sudah laris, tempe-tempe di penjual sebelah-sebelahnya ya sudah pada habis, sudah bergegas pulang, tetapi kenapa tempe saya kok masih belum laku, kurang matang. Apa mungkin ini karena kesalahan saya? Apa karena saya teledor? Saya juga tidak tahu. Terus kemudian si ibu itu karena dia percaya Tuhan Yesus, dia berdoa, Tuhan Yesus tolonglah ketika ada pembeli datang, jadikanlah tempe ini matang. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira tempenya matang enggak? Matang enggak? Harapan kita semua percaya bahwa tempenya akan matang, tapi ternyata tidak. Dalam skenario selanjutnya Bapak Saudara, ternyata tempe itu tidak matang, tetap setengah jadi. Sampai hingga sore hari ada sebuah pembeli yang menanyakan, ibu jual tempe? Iya bu, saya jual tempe ya. Tetapi kemudian yang ditanya mengejutkan, apakah ibu menjual tempe setengah jadi? Si ibu dalam hatinya yang penjual tempe itu kaget. Aduh Tuhan, untung gak dikabulkan doanya. Coba kalau dikabulkan doanya, tempe saya malah tidak laku. Si ibu ini membeli tempe yang setengah jadi. Terus ibu penasaran, si penjual tempenya, buat apa bu kok nyari yang setengah jadi? Biasanya kan kalau tempe kan nyari yang udah jadi ya, dimasak di rumah, digoreng, dimakan gitu kan. Oh saya ternyata ingin membawa untuk keluarga saya di luar negeri. Jadi membutuhkan waktu kira-kira sehari ya, atau beberapa waktu supaya ketika sampai di tempat tempe itu matang. Nah saudara, akhirnya pembeli itu memborong semua tempe yang dijual oleh ibu penjual tempe tadi. Dan dari situ ia bersyukur ya. Ketika dia taat, ketika dia berdoa kepada Tuhan, sekalipun doanya mungkin keliru ya,
tetapi ada sebuah sikap taat, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menyertainya. Dia disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertainya dan ada jaminan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang kesulitan kita menyatu dengan Kristus adalah kita bukan cuma berkumpul, kita bukan cuma ketemu di gereja, tetapi kita mengenali, kita melakukan, kita menguji kasih kita kepada Tuhan. Ya. Dan dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 tadi, di sini 1 Petrus mengingatkan bahwa pengikut Kristus harus mencerminkan ketaatan. Ketaatan itu artinya menguduskan Kristus di dalam hidup. Ya, secara sederhananya Bapak Ibu Saudara, senantiasa hidup benar, baik dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam pikiran, senantiasa hidup benar. Ya. Ada yang salah, yang lemah dari kita diperbaiki. Memang kalau dihilangkan sepenuhnya tidak mungkin karena kita manusia berdosa, tetapi diperbaiki terus menerus. Ya. Ibarat rumah, ya, Paulus itu senang menggambarkan kerohanian itu sebagai rumah, karena rumah itu sebagus-bagusnya rumah kalau seiring waktu pasti ada rusaknya. Ya. Kalau ada rusaknya, direnovasi atau diperbaiki, atau dibersihkan, atau diganti sebagian. Ya. Kalau yang minggu lalu saya ingat bahwa rumah itu perlu direnovasi. Karena Paulus senang menjadikan rumah itu sebagai gambaran kerohanian kita. Nah, ini juga Bapak Ibu dan Saudara, Petrus juga dengan prinsip yang sama, tentu karena dia juga murid Tuhan Yesus, ya, mengatakan bahwa standar hidup manusia bukanlah kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah. Sama seperti kita membangun rumah, ya, itu ada standarnya. Makanya ada jurusan teknik sipil, ya, sama arsitektur. Itu adalah cara untuk membangun rumah yang benar. Ada standarnya. Kalau kita membangun rumah tanpa standar bisa, tapi tidak jamin akan kokoh. Ya. Apakah kita membangun tidak memakai tenaga ahli seperti itu? Bisa saja. Tapi kita tidak jamin akan bisa awet seperti yang kita mau. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, memang yang menjadi sulit adalah kita hidup sesuai dengan standar Allah. Karena kalau kita hidup dengan standar Allah, berarti ada resiko. Kadang jalan yang benar itu menyakitkan, kadang jalan yang sempit itu tidak enak, mendatangkan penderitaan. Bahkan kata 1 Petrus, difitnah, ya, dialamatkan opini-opini yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau mengalami penderitaan, sabarlah, berarti engkau, tapi ada yang catatannya Bapak Ibu Saudara, kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, ya. Berbanggalah, bermegahlah. Tapi jangan kita hidup menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu, ya Bapak Ibu dan Saudara. Berarti ketaatan memang menjadi bukti sebagai mitra Kristus. Nah, berita baiknya Bapak Ibu dan Saudara, di dalam surat Yohanes pasal 14, kita dijanjikan Roh Kudus. Dia adalah partner kita yang sejati. Jadi Tuhan ngirim kita, partner itu bukan cuma pasangan kita, bukan cuma sahabat kita, tetapi ada yang lebih mulia, yaitu Roh Kudus. Gereja tidak boleh anti Roh Kudus, tetapi gereja yang membuka diri kepada Roh Kudus, karena dia adalah parakletos, pendamping, pengantara, penolong, penasehat, ya, pelengkap. Pelengkap itu artinya ya yang melengkapi kita. Parakletos ini yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Gambarannya adalah Bapak Saudara, kalau kita itu punya instruktur,
Sini siapa yang hobi senam atau nge-gym? Ibu-ibu ada yang hobi yoga? Ada? Kalau orang yang pernah tahu hobi yoga ya, itu biasanya punya instruktur. Nah, instrukturnya fungsinya apa? Dia mengarahkan. Tentu dia punya skill, tentu dia punya pengalaman, tentu dia sudah dapat dipercaya pengetahuannya, infonya. Dia ditugaskan mengarahkan sampai didapatkan hasil yang sudah diinginkan. Ya. Misalkan nge-gym, pengen masa ototnya sekian, gitu ya. Atau pengen bentuk tubuhnya kencang atau ya pokoknya sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Itu instruktur mengarahkan. Nah, Roh Kudus ini juga mengarahkan Bapak Ibu. Tapi mengarahkannya tentu supaya kita mencapai apa yang Tuhan ingin kita capai. Nah, ini bedanya. Ya. Kalau instruktur duniawi mencapai harapan yang lainnya, tetapi Roh Kudus itu memampukan kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Permasalahannya adalah apakah kita benar-benar menjadikan Roh Kudus sebagai partner kita yang sejati? Apakah kita selalu meminta kepada Dia untuk memberi kita hikmat jika kita ada masalah? Apakah kita selalu bersimpu di hadapan Allah Roh Kudus ini untuk memperlengkapi kita dalam kelemahan kita? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus ini merupakan roh yang penuh dengan kuasa ya. Roh yang memampukan kita menjadi pengikut Kristus, roh yang menyatu dengan Kristus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan fenomena zaman sekarang ya. Kadang zaman sekarang itu ada yang dikenal Kristen progresif ya. Itu ajaran yang mengajarkan bahwa tanpa persekutuan orang itu bisa bertumbuh dewasa dalam iman. Cukup tahu saja belajar mandiri kita bisa menjadi orang yang tahu banyak tentang Allah. Nah, saudara, sebetulnya Kristen progresif ini agak berbau-bau gnostik ya, yang mengedepankan pengetahuan. Orang yang tahu banyak pasti rohaninya lebih tinggi, rohani lebih dewasa. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, tidak mungkin orang menyatu dengan Allah kalau dia melewatkan persekutuan di gereja ya, tidak mungkin. Karena panggilan gereja adalah bersekutu. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal pengalaman hidup orang lain. Kita tidak mungkin percaya. Tapi ketika kita melihat bahwa Allah berkarya dalam kehidupan orang lain, pengalaman sekunder disebutnya ya, kita juga akhirnya mempercayai, oh mungkin juga pengalaman ini juga terjadi dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita merenungkan di Minggu Paskah yang ke-6 ini, apakah kita sudah menjadi mitra yang baik bagi Tuhan ya. Tuhan sudah baik menjadi mitra buat kita. Yang namanya kemitraan itu tidak boleh jomplang sebelah ya. Tidak ada mitra pasif atau aktif ya. Ya kalau dalam dunia kerja ada ya mitra aktif, mitra pasif. Mitra pasif itu modal doang ya. Udah aku kasih modal doang, kamu yang kerja, memang keuntungannya 70-30 ya. Tapi kamu yang lebih banyak kerja, nggak bisa. Kita beriman itu bukan bermitra seperti itu ya. Jangan merasa, oh persembahanku sudah banyak nih buat gereja, saya pasti masuk surga. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Mitra dengan Allah adalah mitra yang sama-sama aktif, sama-sama yang tidak hitung-hitungan tentang apa yang mereka lakukan, tetapi mitra yang berfokus pada tujuannya sudah tercapai belum, di mana Allah dimuliakan melalui kehidupan gereja, di mana Allah dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang ingin dicapai. Kalau itu dicapai Bapak Saudara, itu namanya kita sudah menjadi mitra yang sejati. Nah, marilah kita menilik kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang taat? Apakah kita sudah menjadi orang yang mengasihi dan melakukan segala firman-Nya? Semoga Roh Kudus menolong kita semua. Amin.
Bapak Ibu, mari kita undang berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah jadikan kami sebagai mitra-Mu Tuhan. Tapi ampunilah kami ya Tuhan, kadang kami kurang menghayati akan posisi kami sebagai mitra Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami kembali menyadari dan juga kami bisa memenuhi tanggung jawab kami sebagai mitra-Mu ya Bapa. Kami mengenali, kami menyatu dengan Tuhan. Bahkan kami siap hidup dalam pertobatan kami, supaya apa yang kami hidupi ini bisa kami persaksikan senantiasa di dalam kehidupan kami dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Kami juga hendaknya Tuhan menaikkan doa-doa yang kami gumuli bersama-sama dalam kehidupan di jemaat ini Tuhan. Kami mendoakannya Tuhan untuk pelayanan dan program jemaat di GKI Pamanukan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang mengurapi ya Tuhan setiap majelis jemaat yang Kau percayakan. Bila segala perkataannya, segala perbuatannya Bapa, Engkau yang sertai langkahnya, sehingga majelis jemaat benar-benar bisa mengarahkan, nuntun kami bersama untuk bisa melakukan segala kehendak Tuhan melalui gereja-Mu ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pergumulan jemaat dan juga simpatisan pada saat ini. Kami mendoakannya Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pemulihan, untuk Ibu Erna Marlina, Ibu Mulyani, Ibu Sundari, Ibu Yuliana, dan juga mungkin ada nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan iman di dalam mereka menantikan penyertaan dari Tuhan. Juga kami yang bergumul Tuhan di dalam kami berumah tangga atau berkeluarga. Kami yang bergumul dalam masalah ekonomi. Kami yang bergumul dalam masalah kehidupan dengan anak-anak kami. Kami yang bergumul dalam masalah pekerjaan kami, masalah pribadi kami, atau mungkin keyakinan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau sertai pergumulan kami ya Bapa. Biarlah kami sadar lagi bahwa Engkaulah mitra yang tidak akan meninggalkan kami. Kami bisa minta tolong kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang teruji, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan satu-satunya. Kiranya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kami, sehingga kami tidak salah langkah dan senantiasa kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan itu bukan melemahkan kami, tapi semakin mengokohkan, memperkuat iman kami, dan semakin membuat kami percaya Engkau ada dan beserta dengan kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga mendoakan untuk calon pendeta yang kami doakan ya Bapa untuk GKI Pamanukan ini. Biarlah Engkau sediakan ya Bapa calon yang terbaik, yang paling bisa menyesuaikan dengan situasi di jemaat ini Tuhan. Biarlah Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan jemaat ini akhirnya bisa bersuka cita melayani bersama dengan Engkau
Ya Bapa, kami juga mendoakan ya Tuhan untuk kegiatan kami menjelang 10 hari menyambut Pentakosta. Bila 10 hari ini Tuhan menjadi sebuah masa-masa kami menginspirasi Tuhan dari murid-murid Tuhan yang menyambut kehadiran Roh Kudus. Kiranya juga 10 hari ini menjadi sebuah momen di mana kami betul-betul mampu mengoreksi dan juga mengevaluasi diri kami, dan juga bahkan mengokohkan, meneguhkan panggilan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga Tuhan mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dalam masalah perekonomian, dalam masalah politik dan lain sebagainya. Tolong Tuhan, biarlah Engkau yang lawat bangsa ini. Bangsa yang sedang dilanda Tuhan oleh berbagai masalah korupsi yang luar biasa terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini dipulihkan. Kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, bangsa yang betul-betul mengilhami atau menghayati tujuan mula-mula dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencapai kehidupan bangsa yang cerdas, yang maju, yang makmur. Biarlah Engkau yang senantiasa membimbing setiap pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah semua doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami hendak sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah yang diambil dari Imamat 16 ayat yang ke-20. Setelah selesai mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyikan Lihatlah Cerahnya Fajar Pagi. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Hidup lagi suara yang membawa harapan sejahtera pun bagi kita, kan terus bergema sebab Yesus telah bangkit dari maut. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih,
Kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Pada hari Minggu yang indah ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk kasih berkat kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai wujud syukur dan kasih kami kepadamu. Kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan jemaat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ku tahu Muka Kristus hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya, kasihnya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami
Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulang dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah yang memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.